Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk datang dan beribadah kepadanya. Maka tidak ada yang patut kita lakukan bagi seorang hamba yang taat dan patuh kepada Rabb-Nya kecuali hanya bersyukur dan memuja dan memujinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki segalanya kaum muslimin, Allah yang senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita dan habibina, orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu Engkau senantiasa curahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, kemudian orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada beliau sampai datangnya hari kiamat. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimat, bahwasanya mempelajari agama Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kebahagiaan. Maka kita harus patut bersyukur dan senantiasa menadahkan tangan kepada Zat yang memiliki segala-galanya. Kita senantiasa tunduk dan patuh, terus memohon dan minta bantuan untuk senantiasa bisa taat kepada Allahu Rabbul Alamin, jemaah. Karena sejatinya kita ini enggak bisa ngelakuin suatu amalan soleh atau perbuatan kecuali Rabbul Alamin itu membantuin kita, jemaah. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang mulia, seorang hamba yang dikatakan dia telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Seorang hamba yang dijanjikan oleh Allahu Rabbul Alamin Jannatul Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menadahkan tangannya kepada Zat yang maha tinggi dan maha mulia, Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya Rahman ya Rabb. Maka bantulah aku untuk mengingatmu ya Allah. Bantulah aku untuk bisa bersyukur dan memuja dan memujimu ya Allah. Bantulah aku untuk memperbaiki amalan-amalanku sehingga menjadi amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang diterima, amalan-amalan yang nanti aku akan berbangga di depanmu ya Allah.
Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sungguh buruk orang-orang yang dia enggan berdoa dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Dan bahkan Allah tabaraka wa taala mengancam orang-orang tersebut mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku maka tiada lain tempatnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita senantiasa memohon pertolongan Allah Rabbul Alamin jemaah. Memohon supaya ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang berbarokah, sehingga kita akan berbahagia dan akan gembira di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya yang paling tinggi, Firdaus Jannatil A'la. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah Allah tabaraka wa taala masih memberikan kita kesempatan nih untuk duduk mengkaji kitabullah dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari syariat-syariat Islam. Maka kita bersyukur. Maka pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita jemaah. Kajian fikih sunnah lin nisa, fikih sunnah bagi perempuan yang dituliskan oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim, yang semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada beliau. Sekarang kita masuk ke halaman yang ke-377 jemaah. Masih membahas tentang boleh berbuka puasa atau membatalkan puasa, dan boleh pula dia berpuasa. Ini kondisi-kondisinya. Dan sekarang kita masuk ke yang keempat dan yang kelima, yaitu hamil dan menyusui. Al-hubla wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui, bagaimana kondisinya? Apakah dia harus membatalkan nih puasanya, ataukah dia harus tetap melanjutkan puasa tersebut? Maka beliau mengatakan dalam pembahasan ini boleh antara keduanya. Dia boleh batalin tuh puasanya, dia juga boleh lanjutkan puasanya sesuai kondisi yang ada pada dirinya. Dan yang ngetahuin kondisinya itu ya wanita yang hamil dan menyusui. Adapun bapak-bapak ya kita nggak paham kaum muslimah. Maka kaum muslimat yang paham dengan hal tersebut, maka dia harus tahu kondisinya. Apakah ketika dia hamil kemudian menyusui itu kondisinya akan mengkhawatirkan anaknya atau dirinya, atau mungkin tidak terjadi masalah. Maka beliau mengatakan di sini wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui, apabila dia khawatir dirinya atau mengkhawatirkan anaknya baik yang disusuinya atau anaknya yang ada di dalam perutnya kaum muslimat, maka keduanya kata beliau boleh dia berbuka puasa, tidak berpuasa, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Dan ini diantara pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Walaupun di sana itu ada ulama yang berselisih pendapat mengatakan dia boleh membatalkan puasanya, tetapi nanti dia harus mengqadha sama mengeluarkan fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia boleh tidak berpuasa tapi dia tidak wajib mengeluarkan fidyah, tapi wajib dia mengqadhanya. Pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang paling kuat adalah boleh dia tidak berpuasa, dia tidak wajib mengqadhanya, tetapi dia wajib mengeluarkan fidyahnya. Maka beliau mengatakan di sini wal hulba wal murdi'u idza lam yutiqa as-sauma aw khafata ala auladiha falahumal fitru. Orang atau seorang wanita yang dia hamil atau dia menyusui, dia takut nih pada dirinya sendiri nih atau kepada anaknya, maka bagi keduanya ini boleh dia tidak puasa. Wa alaihimal fidyah, dia tidak perlu mengganti puasanya, tapi yang dia lakukan adalah mengeluarkan fidyah. Wala qadha alaihima, tidak ada qadha baginya kaum muslim. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama.
Maka di sini beliau mengatakan lalu dia memberi makan satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari yang dia tinggalkan puasanya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, nanti akan dibahas di sini Anas bin Malik itu pernah dia tidak puasa. Ini cara untuk membayar fidyahnya. Maka boleh seorang itu membayar tiap hari. Oh, sekarang dia tidak puasa, maka dikasihkan makan satu orang. Kalau dia mau sekaligus makan, nanti dia buat 30 porsi makanan, kemudian dikasihkan atau dipanggil 30 orang, kemudian kasih makan sampai dia kenyang. Maka di antara takaran orang itu memberikan makan fakir miskin itu ia seporsinya kaum muslimah. Seporsinya. Dan itu dikeluarkan sebagaimana puasa yang dia batal. Kalau puasanya batal cuma 10 hari, ya porsinya untuk 10 orang. Kalau dia puasanya batal 20 hari, maka 20 orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri satras salat wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi sauma. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggugurkan separuh kewajiban salat bagi orang yang musafir. Maksudnya itu apa? Orang kalau musafir itu boleh dia qashar salatnya. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang dia zuhur, asar sama isya. Itu yang dia boleh dikasihkan separuh oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang bepergian, yang dia hamil dan menyusui. Ini digugurkan kewajibannya. Ingat, menggugurkan kewajiban bukan berarti enggak boleh puasa kaum muslimat, boleh. Sesuai dengan kondisinya kaum muslimat. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, orang-orang musafir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini celak orang-orang yang musafir yang dia ternyata puasa capek. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minal birra as-siyamu fis safar. Enggak ada nih kebaikan bagi orang yang safar kemudian dia puasa. Karena kenapa ceritanya? Suatu ketika nih Rasulullah SAW nih lewat nih. Ternyata ada orang yang kumpul, yang kita bahas minggu kemarin cuma. Lagi dikumpulin sama orang, dia ini lagi pingsan. Kenapa dia pingsan? Dia puasa kemudian kecapean puasa tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan enggak ada kebaikan nih bagi orang yang dia safar tapi dia puasa kemudian dia pingsan dengan hal tersebut. Enggak ada. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan begitu juga dengan orang hamil dan orang menyusui. Kalau dia khawatir dengan janin yang ada di perutnya, kemudian dia khawatir dengan anak yang disusuinya, kalau dia tidak makan enggak ada air susunya tuh kaum muslimah. Karena ada orang yang dia kalau enggak makan, dia enggak ada air susunya. Sebaliknya ada perempuan yang dia walaupun puasa tapi dia enggak khawatir. Air susunya terus tambah kemudian melimpah ruah. Maka enggak jadi masalah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila keduanya khawatir, kata beliau, khawatir pada dirinya, maka keduanya ini boleh dia berbuka, lalu keduanya memberikan makan satu orang miskin setiap hari puasanya. Ini cara yang pertama untuk bayar fidyah kaum muslimat. Ibnu Abbas mengatakan yang dia takut nih ketika dia hamil, kemudian dia takut sama dirinya, kemudian janin yang di perutnya, kemudian anak yang dia susui ini, maka dia boleh tidak berpuasa, boleh dia berbuka. Lalu nanti dikasihkan tiap hari dia tidak puasa itu makanan bagi orang-orang yang miskin. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat menafsirkan ayat tersebut, sehingga perkataan ini dihukumi marfu', terangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma jemaah
bahwasanya dia nih menyuruh budak wanitanya yang lagi hamil untuk berbuka. Suatu ketika Ibnu Abbas nih ngelihat nih budaknya. Budaknya puasa. Padahal pada waktu itu dia lagi hamil. Maka setelah dilihat kondisinya oleh Ibnu Abbas, beliau memerintahkan dia untuk berbuka. Padahal pada waktu itu adalah bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan kepada budaknya, engkau menduduki posisi orang tua yang tidak kuat untuk puasa. Maka berbukalah. Kemudian berilah makanan sebagai ganti dari 1 hari puasa setengah sok biji gandum. Ini makanan pokok. Setengah sok itu berapa kaum muslimat? Kalau 1 sok itu dia 4 mud. 1 sok dia 4 mud, yaitu 4 cakupan tangan orang dewasa. Kalau digabung nih, kayak orang wudhu itu. Udah lihat orang wudhu yang gabungkan tangannya kemudian ngambil air untuk wudhu. Tapi yang tangannya biasa, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Itu 1 mud, maka 1 sok itu ada 4 mud. Berarti kalau dia setengah sok, 2 mud, 2 cakupan, 1, 2, seperti itu. Itu namanya setengah biji gandum. Dan riwayat semisalnya dengan ini juga didapatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih pula. Dan tidak diketahui seorang pun nih dari antara atau di antara para sahabat yang menentang pendapat kedua sahabat ini, Ibnu Abbas sama Ibnu Umar, enggak ada. Karena memang sudah diketahui hal tersebut. Ini ketika dia tidak mampu. Maka bagaimana kalau dia berpuasa kemudian dia mampu, Ustaz? Maka tidak jadi masalah, maka silakan. Dengan syarat dia ini enggak khawatir sama diri, sama janinnya, kemudian sama anak yang dia susui, aman sudah. Karena kan terkadang wanita itu berbeda-beda kondisinya kaum muslimat, dan kita enggak boleh mukul rata nih mereka. Maka dikembalikan kepada mereka secara pribadi apakah dia mampu nih untuk berpuasa ketika dia hamil, kemudian ketika dia menyusui atau tidak. Maka ketika dia puasa ini membuat dia lemah, membuat dia capek tuh, kemudian membuat dia khawatir kepada janin, kemudian anak yang disusuinya, tafadhol, dia berbuka puasa. Apalagi kalau akan mengancam jiwanya dan mengancam anaknya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, wajib dia batalin tuh puasanya. Haram hukumnya dia berpuasa. Karena Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita, wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima. Kalian tuh jangan bunuh diri-diri kalian. Allah itu sangat sayang dan cinta sama kalian. Masya Allah, agama kita jemaah, agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Ternyata semua syariat Islam yang disyariatkan kepada kita nih kaum muslimat itu sangat mudah. Bahkan kalau enggak mampu ngerjainnya, cari cara yang lain yang kita mampu. Sebagaimana kita sebutkan, kita enggak bisa berdiri dalam keadaan untuk sholat, maka boleh orang itu duduk sholatnya. Enggak bisa duduk, dia berbaring. Ini adalah agama yang paling mudah. Agama yang sangat-sangat mudah, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Yang B, wanita yang wajib berbuka dan mengganti atau wajib mengganti puasanya. Maka beliau menyebutkan di sini, ini berlaku bagi wanita yang haid atau nifas. Segenap para ulama bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak sah puasanya. Keduanya tidak diwajibkan. Bahkan ketika dia berpuasa, maka itu diharamkan baginya puasa. Maka keduanya ini berkewajiban ketika dia sudah suci nanti dia mengqadha puasanya. Dan ini pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kunna nahidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kunna nufasa, kami orang-orang yang haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dalam keadaan kondisi haid dan nifas.
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanu'miru biqada'i shaum wa la nu'miru biqada'i salat. Lalu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengkodok salat. Akhirnya mungkin sebagian orang yang kritis dia mengatakan, "Ustadz, kok bisa? Orang yang dia tidak berpuasa dia disyariatkan untuk mengkodok puasanya. Tapi kok orang sholat ini enggak diperintahkan untuk kodok sholatnya?" Maka kita katakan sebagai seorang muslimah yang taat dan patuh kepada Allahu Rabbul Alamin, ketika dikasih hukum, sudah taati saja, sudah seperti itu. Karena seandainya kalau kita dibebankan oleh Allahu Rabbul Alamin untuk ngerjain sholat yang kita tinggalkan, susah jemaah. Susah, itu akan memberatkan. Maka walaupun di luar dari akal kita ketika itu adalah syariat, sami'na wa ata'na. Bukankah Umar pernah mengatakan nih dalam sebuah hadis ketika kita belajar hadis khuf, hadis mengusap di atas sepatu jemaah, yang kalau dilihat dari akal ini kan enggak nyambung. Ketika orang kalau dia mensucikan diri dari wudu kemudian mencuci kakinya, kan seharusnya yang dicuci itu adalah yang kotor. Kok bisa ini ketika memakai sepatu yang diusap di atasnya, kenapa enggak diusap di bawahnya? Kan aneh. Akhirnya beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi", seandainya agama itu akal-akalan, la kana asfalu khuffi aula bimassihima min a'la, maka sungguh bawah dari sepatu itu lebih utama digosok daripada di atasnya. Coba bisa dibayangkan enggak kaum muslim? Maka kita katakan agama itu enggak bisa akal-akalan, karena akal kita ini kadang-kadang enggak nyambung. Cobalah perhatikan, kok kita bisa sholat subuh itu 2 rakaat kaum muslim. Kenapa sih enggak 100 rakaat atau 10 rakaat? Kan banyak-banyakin ibadah itu kan pahalanya banyak kaum muslim. Iya, engkau mengerjakan banyak-banyak tapi yang disyariatkan cuma 2, enggak akan diterima ibadah tersebut. Gitu juga seperti ini kaum muslim. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, ada catatan di sini. Ada orang-orang yang ketika dia diberikan kodratnya, memang setiap bulan itu dia datang haidnya kaum muslim. Ada orang-orang yang dia itu enggak kepengen nih 1 bulan ketika dia puasa ini supaya enggak batal puasanya. Akhirnya dia mengkonsumsi obat pencegah haid. Maka beliau mengatakan, apakah wanita diperbolehkan mengkonsumsi obat penghenti haid pada bulan Ramadan? Kadang kan ada di antara kita, ya Allah, ana pengen puasa full nih. Ana enggak mau diganggu sama haid ana. Ana ingin enggak menggunakan obat, ya Allah. Apakah ini berdosa? Misalnya ditanyakan kepada ustaz. Maka di sini beliau mengatakan wanita yang tidak dianjurkan atau wanita tidak dianjurkan mengkonsumsi obat pencegah haid pada bulan Ramadan. Ingat di sini tidak dianjurkan, tapi tidak diharamkan. Sama seperti orang menumbuhkan jenggot. Enggak ada kewajiban orang menumbuhkan jenggot, enggak ada. Tapi yang disyariatkan adalah memelihara jenggot kaum muslimah. Ini sekadar untuk contoh pendekatan supaya kita paham. Maka di sini bagaimana sih orang nih ketika ada seorang perempuan dia ingin puasanya full nih di bulan Ramadan, kemudian dia mengkonsumsi obat pencegah haid pada bulan Ramadan tersebut. Padahal haid itu sudah ditetapkan oleh Allahu Rabbul Alamin kepada kaum muslimat setiap wanita. Lagi pula pun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita pada masa beliau ni tidak membebani diri dengan hal tersebut. Mereka enggak pernah minum obat-obat untuk pencegah haid. Ya sudah, itu sudah ketetapan dari Allahu Rabbul Alamin. Sudah silakan dia keluar, ya kami tidak berpuasa, dia berhenti kami puasa lanjut. Kemudian kami ganti di bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi kaum muslimah,
Jikalau ada nih seorang kaum muslimat yang sudah atau sampai melakukannya, selama tidak ada dampak negatif atau memburukkan dirinya atau terhadap dirinya, membuat dia sengsara dan bermudarat baginya, atau disebabkan oleh obat tersebut, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak kita lihat nih saudari-saudari kita, ketika dia meminum obat pencegah haid itu, setelahnya akan membuat dia kesusahan. Nah, mungkin bulan Ramadan ini dia tidak haid sama sekali, tapi terkadang ternyata setelah habis 1 bulan, karena mungkin mengkonsumsi obat pencegah haid itu cuma 1 bulan, bulan berikutnya ternyata dia haid ada yang sampai 1 bulan kaum muslimah. Ada yang bahkan dia 2 bulan darahnya keluar terus. Ada pun yang 3 bulan juga mengalami hal tersebut. Akhirnya dia akan kesusahan dan terbebani dengan hal tersebut. Maka di sini disebutkan tidak ada anjuran untuk mengkonsumsi obat penghenti haid ketika di bulan Ramadan. Sudah, itu udah ketentuan Allahu Rabbul Alamin. Maka silakan dia seperti biasanya. Tapi kalau ternyata ada orang yang meminum obat, tapi ingat dengan syarat obat itu tidak membuat dia celaka, obat itu tidak membuat atau berdampak negatif pada dirinya, maka mudah-mudahan tidak mengapa, kata beliau. Dan beliau menjelaskan, Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, puasa wanita yang dia mengkonsumsi obat pencegah haid ini sah kaum muslimat. Sah. Kenapa kok bisa sah? Karena dia tidak keluar haidnya di hari-hari tersebut. Ya, ketika orang nggak ada haidnya, nih berhenti haidnya nggak keluar, maka dia tetap diwajibkan untuk puasa kaum muslimah. Dan dia tidak diwajibkan mengulang atau mengganti dan mengqadha puasanya. Adapun kalau ada wanita yang ragu dengan hal tersebut, dia ini takut atau ragu bersangkutan nih bersangkutan ragu terhadap terhenti darah haid dan obat yang dia pakai. Maka beliau mengatakan niki, maka hukum yang berlaku baginya sama halnya dengan hukum wanita haid. Ya sudah, nggak usah dikerjakan, sudah. Kalau memang nanti datang waktu haidnya, sudah dia berbuka di waktu haidnya, ketika dia berhenti dari haidnya maka diganti di bulan-bulan berikutnya, maka selesai. Maka dalam agama Islam itu enggak memberatkan kita harus puasa 1 bulan penuh bagi perempuan. Sudah kodratnya ada, akan datang tamu bulanannya, sudah hadapi saja, karena memang itu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu bukan karena ingin menzalimi kita jemaah. Seorang perempuan yang ketika dia haid di tiap bulan itu ternyata bukan untuk menzalimi kita jemaah, tapi dia mengeluarkan, Allah membuat wanita itu haid tiap bulan ini untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di rahimnya sehingga tidak ada penyakit di dalamnya kaum muslim. Maka sungguh luar biasa Allahu Rabbul Alamin jemaah. Kalau kita mikir-mikir proses penciptaan dan sempurnanya penciptaan Allah ini, cobalah lihat pada diri kita, orang-orang yang ragu adanya Allahu Rabbul Alamin. Kok bisa seorang manusia perempuan ini dia bisa haid di tiap bulan? Apa sih fungsinya? Ternyata ketika wanita itu sel telurnya tidak dibuahi, maka Allah buat dia keluar hal tersebut. Coba bayangkan kalau enggak keluar-keluar, maka banyak kita lihat ada perempuan yang kanker karena penyakit masih berada di rahimnya. Tapi lihat Allahu Rabbul Alamin membuat perempuan itu haid kemudian keluar tiap bulannya. Maka ini diantara keutamaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini kesimpulannya kaum muslimah, ketika ada orang yang dia mengkonsumsi obat pencegah haid kemudian tidak berdampak buruk baginya, maka silahkan dia lanjutkan puasanya, dia tidak wajib mengqadhanya. Tapi kalau itu akan bermudarat, jelas tidak boleh, bahkan diharamkan. Ingat, semua hal yang mengantarkan ke dalam mudarat hukumnya haram kaum muslimat. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, wanita yang istihadah tidak terhalang dari puasa.
Istihadhah itu apa sih? Istihadhah itu adalah darah yang keluar pada kaum muslimat pada waktu bukan waktu haid dan bukan waktu nifas. Maka cara untuk membedakan dia haid atau nifas itu ya dilihat. Oh, saya biasanya kalau haid itu di tanggal 1 sampai tanggal 7. Berarti setelah tanggal 7, tanggal 8, 9 itu darah istihadhah kaum muslimat. Karena beliau menyebutkan darah istihadhah ini darah selain dari darah haid dan disebutkan oleh para ulama. Kemudian darah istihadhah ini selain dari darah nifas. Orang kalau dia nifas biasanya 40 hari, maka setelah 40 hari itu dihukumi darah kotor. Maka darah kotor ini tidak menghalangi dia puasa. Sama seperti orang yang berhadas kaum muslimat. Tapi dia nanti disunahkan mandi setiap kali beribadah untuk mengerjakan sholat. Ini sunnah kaum muslimat. Dan diwajibkan dia menghilangkan kotoran tersebut, darah tersebut setiap kali dia hendak berwudu. Maka dibersihkan, dicuci, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Ketika keluar, ketika dalam keadaan kondisi sholat nggak jadi masalah, karena di sini adalah darurat. Kita tidak menginginkannya, tapi itu adalah sebuah penyakit, sama seperti orang yang beser. Orang yang beser itu yang sedikit-dikit kencing, sedikit-dikit kencing, baru dia ruku keluar air kencingnya, baru dia sujud keluar air kencingnya. Maka para ulama mengatakan dia diberikan udzur, maka hendaknya dia menjaga ketika dia sholat ini jangan sampai menetes darahnya sama air kencingnya. Boleh dia menggunakan pempes atau yang lainnya kaum muslim. Maka ini dijaga. Kemudian yang berikutnya yang C. Wanita yang tidak boleh berbuka. Siapa mereka? Apabila seorang wanita tidak mengalami salah satu dari beberapa kondisi yang sudah kita sebutkan kaum muslim. Dengan kata lain, dia adalah wanita muslimah yang mana kita sebutkan di antara syarat orang boleh puasa itu kan dia atau diwajibkan puasa kan dia muslimah, bukan orang kafir. Kemudian dia sudah balik. Dia berakal, dia sehat dan tidak bepergian, dia mukim bukan orang musafir. Dan suci dari haid dan nifasnya. Maka dia tidak boleh berbuka atau membatalkan puasanya pada bulan Ramadan karena enggak ada uzur yang membuat dia boleh membatalkan puasanya kaum muslim. Maka dia wajib. Kalau dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia mendapatkan dosa, kemudian dia harus ganti di hari-hari yang berikutnya. Dan dia tidak perlu membayar kafarah. Ini sebagian ulama menyebutkan hal tersebut dan ini yang dikuatkan. Adapun ada yang lainnya mengatakan kalau ada orang yang sengaja menentang syariat Allah, dia diwajibkan puasa, kemudian dia sengaja batalin nih puasanya nih. Maka dia mendapatkan dosa. Dia mengqadha di bulan-bulan yang berikutnya, kemudian dia bayar kafarat supaya dia kapok nih. Karena agama Islam atau kewajiban yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini bukan untuk dimain-mainkan. Bukan untuk dimain-mainkan ketika dia tidak ada udzur. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, syarat sahnya puasa bagi wanita. Maka beliau di sini Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan agar puasa wanita muslimah sah, maka dia hendaknya memiliki dua syarat yang hendak dipenuhinya. Yang pertama, dia harus suci dari haid dan nifas. Karena kalau orang dia berpuasa atau sudah dijelaskan sebelumnya bahwa puasa yang dilakukan oleh orang haid dan nifas itu tidak sah. Bahkan kalau ada yang sengaja nih dia lagi haid sama nifas berpuasa, maka dia mendapatkan dosa dan hukumnya haram. Kemudian yang kedua, syarat sahnya adalah niat kaum muslimat. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di awal-awal hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ana yakin di antara kaum muslimat sudah hafal tuh hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya semua amalan itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang yang berniat itu akan dapati yang dia niatkan. Kalau dia niat puasa ya dapatnya puasa. Kalau dia niatnya ternyata bukan puasa, maka dia tidak mendapatkan puasa tersebut. Maka beliau mengatakan karena puasa ini adalah ibadah, maka tidak sah kecuali dilakukan dengan niat. Karena ibadah itu butuh dengan niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dan para ulama mengatakan di antaranya beliau ini dipersyaratkan untuk berniat puasa malam harinya, antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, menurut jumhur ulama. Berlandaskan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Hafsah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man lam yujmi asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang dia tidak mengokohkan niatnya puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Karena ibadah itu butuh niat, jemaah, enggak boleh sampai salah. Contoh untuk mendekatkan jemaah, kita tadi sholat asar, ternyata ada orang dia niatannya bukan sholat asar, dikira sholat zuhur, kemudian ikut sholat dia. Maka kita katakan sholat asarnya tidak sah karena dia berniat sholat zuhur. Walaupun dia ikut mengerjakan bersama imam, dia sujud, dia ruku, dia tahiyat akhir dengan imam, tapi karena niatnya sholat zuhur padahal dia mengerjakan sholat asar, maka sholat tersebut tidak sah dan batal dan harus diulangi sholat asarnya. Kemudian beliau mengatakan di sini pertanyaan. Apakah niat puasa pada malam hari juga disyaratkan untuk puasa sunnah? Karena sebagian ulama ini membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa niat puasa pada malam hari itu tidak menjadi syarat dalam puasa sunnah, tapi hanya disyaratkan bagi puasa wajib kaum muslim. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini suatu ketika kata Aisyah, Rasulullah SAW ini datang kepada kami atau datang kepadaku suatu hari. Faqala, kemudian beliau mengatakan, hal indaka in alindakum syai'un. Wahai istriku, adakah engkau memiliki makanan? Engkau memiliki makanan enggak? Faqulna la, kami enggak ada makanan wahai Rasulullah. Lihat kaum muslimat, ternyata suatu kala keluarga Rasulullah SAW itu ada waktunya ternyata enggak ada makanan sama sekali. Tapi istrinya enggak pernah nuntut lebih daripada dunia. Maka kaum muslimat jangan banyak nuntut-nuntut sama suami kaum muslimat. Ya sesuai kemampuannya lah. Jangan ngelihat temennya pakai baju Maryam Khadijah itu, padahal suaminya tukang becak, mau dibelikan tiap bulan. Ya habis sudah suami. Tahu nanti niat-niatannya kalau jengkel lihat istrinya kayak seperti itu, ngelirik ada orang yang lebih qanaah dari diri. Nah habis sudah kaum muslim. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW suatu kali ini ternyata nggak ada makanan di rumahnya kaum muslimat. Bahkan dalam suatu riwayat pernah 3 bulan nggak ada kempulan asap yang keluar dari dapurnya. Masya Allah. Sang istri yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada suaminya ketika masa-masa susahnya kaum muslimat. Kaum muslimat jangan ingat nih ketika masa senggangnya, masa bahagianya, masa banyak-banyak duitnya, kemudian ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala musibah, kemudian dia banyak menuntut kepada suaminya. Hati-hati kaum muslimat, hati-hati. Bukankah Rasulullah SAW pernah ngabarin kepada kita nih, beliau pernah diajak melihat penghuni neraka. Kemudian beliau mengatakan, ma ra'aitu aktsara min ahlihan nisa. Tidaklah aku lihat nih kecuali penghuninya paling banyak itu perempuan.
Kenapa mereka wahai Rasulullah yakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? La yakfurnal ashir. Dia kurang bersyukur sama suaminya. Nah, kita belajar nih supaya suka bersyukur sama suami kaum muslimat. Jangan banyak nuntut. Sudah, kalau masalah dunia nggak usah lihat-lihat orang kaya. Kaum muslimat kalau lihat orang kaya itu nyesek dada kita. Bentar-bentar ada teman kita bajunya Khadijah. Ada mungkin bajunya Maryam. Ya, kita lihat baju kita Al-Ihsan tuh kaum muslimat. Harganya ya 250. Orang harga bajunya 1 juta, 1,5 juta. Jangan lihat seperti itu. Tapi lihatlah kebahagiaan yang ada dalam hati jemaah. Karena kalau kita berlomba-lomba dalam dunia itu, wallahi Allah nggak akan mengasihkan kita rasa cukup dan kebahagiaan. Lihat istri Nabi SAW ketika Nabi ini datang kepada Rasulullah, kepada istri-istri beliau. Beliau nanya, ada makanan nggak di rumah? Apa kata beliau? Fakulna, kami mengatakan istri-istri Rasulullah, la, wahai Rasulullah nggak ada makanan. Ya Allah jemaah, dari 11 istrinya Rasulullah, atau disebutkan ketika ada yang meninggal 1 kemudian diceraikan 1, 9 lah kaum muslim. Dari 9 istri Rasulullah SAW nggak ada makanan hari itu kaum muslimah. Ya kalau di sini seorang suami kalau nikah ada 4 istrinya kan pasti ada makanan. 1 aja masih banyak makanan, apalagi 4 istrinya kaum muslimah. Tapi Rasulullah punya istri 9, nggak ada makanan sama sekali di sana. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni idan shaimun." Ya sudah kalau gitu berarti aku sekarang puasa. Summa atana yawman akhara faqulna, kemudian suatu hari beliau datang kepada kami. Faqulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uhdiyalana, ada orang yang ngasihkan hadiah kepada kami. Haisun. Faqala arinihi. Walaqad asabtu shaiman faakala. Beliau ternyata diperlihatkan suatu makanan. Beliau mengatakan mana makanan tersebut, atau disebutkan berupa kurma yang dicampuri mentega, yaitu samin dan keju. Lalu beliau bersabda, bawa kemari, bawa kemari, bawa kemari. Sungguh pagi ini aku belum makan apa-apa. Maksudnya itu belum berniat puasa. Apa yang bisa diambil hikmah dari hadis ini? Bahwasanya kalau puasa sunnah itu ternyata boleh niatnya itu enggak malam hari. Boleh ketika kita misalnya bangun nih ketiduran, lolos nih. Yang awalnya kan kita sering puasa Senin Kamis kaum muslimat. Belum sempat niatan, tapi belum makan kita paginya. Sudah ternyata tiba-tiba bangun subuhnya udah lolos, bangunnya jam 10. Astagfirullah kelolosan. Mungkin karena anaknya rewel nih malam harinya, ya sudah. Maka ketika dia belum makan dan minum, kemudian waktu itu dia sering puasa, boleh dia berniat dari waktu tersebut walaupun setengah hari kaum muslimat. Kemudian dia lanjutkan puasanya. Kemudian beliau mengatakan di sini, saya katakan yang lebih berhati-hati adalah berniat puasa malam hari untuk puasa sunnah, supaya tidak masuk ke dalam berbagai kemungkinan yang ada pada hadis tersebut, yang tidak pada tempatnya bila dibahas panjang lebar di sini. Maka kesimpulannya untuk kehati-hatian. Orang kalau untuk berhati-hati ya sudah, dia berniat dari malam harinya, atau dia berniat dari 1 hari sebelumnya atau yang lainnya, maka dibolehkan. Adapun puasa sunnah ketika kebablasan misalnya belum makan belum minum, kemudian dia suka puasa pada waktu tersebut, dilanjutkan kaum muslimat, lanjutkan terus. Rasulullah SAW datang kepada istrinya cari makanan, enggak ada makanan, ternyata boleh, dan beliau berniat untuk melanjutkan puasanya kaum muslimat. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Mungkin ini sedikit yang kita bahas. Maka di sini kesimpulannya, Anda ambilkan kesimpulannya di sini, untuk wanita hamil dan menyusui itu dilihat kondisinya ya. Kalau dia enggak mampu nih, dia khawatir pada dirinya sama pada janinnya sama anaknya, maka dia disyariatkan untuk batalin puasanya. Tapi dia tidak wajib untuk ganti di bulan yang lain. Hanya saja dia mengeluarkan fidyah untuk ganti puasa yang dia tinggalkan. Silakan, boleh dia ngasihkan makan orang tiap hari, atau dia ngasihkan sekaligus
buat makanan untuk 30 porsi, kemudian dipanggil 30 orang, kemudian dia makan. Kemudian di sini orang yang dia kepengen bulan Ramadannya ini enggak batal karena dia haid. Kemudian dia mengkonsumsi obat pencegah haid. Kemudian dengan syarat kaum muslimat. Dengan syarat itu tidak membahayakan dirinya. Ingat, dengan syaratnya itu tidak membahayakan dirinya. Karena suatu apapun yang kita kerjakan membahayakan diri itu haram hukumnya kaum muslimat. Tapi ini ternyata dia yang konsumsi obat pencegah haid ini enggak bermudarat baginya sama sekali. Enggak bermudarat pada jasadnya sama sekali. Kemudian dia berpuasa. Maka para ulama mengatakan puasanya sah dan tidak perlu diganti. Enggak ada memang. Kemudian kalau dia ragu ya sudah enggak usah dilakuin. Udah biarin saja, sudah haid-haid yang keluar kayak seperti itu. Karena memang itu yang ditakdirkan oleh Allah Rabbul Alamin, maka sudah. Ya tabiat kita sudah seperti itu, kita dapat bonus tidak puasa selama 1 minggu, ya sudah nanti diganti, enggak bisa di bulan Syawal, ya bulan berikutnya, enggak bisa di bulan berikutnya, boleh. Kemudian mungkin akhirnya nanti di Sya'ban, maka diringankan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya ada orang-orang yang dia tidak wajib dan dia diharamkan untuk berbuka. Ketika wanita itu adalah muslimah, kemudian dia balik, ini di antara syarat-syarat wajibnya. Kemudian dia berakal, dia sehat, tidak sakit, dia mukim bukan musafir, kemudian suci dari haid dan nifasnya, maka dia haram hukumnya untuk membatalkan puasa karena enggak ada uzur. Kemudian yang berikutnya di antara syarat sahnya puasa, pertama adalah suci dari haid dan nifas, kemudian dia berniat. Kemudian sedikit kita bahas di sini tentang masalah niat kaum muslimat. Beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada niat khusus untuk dilafatkan ketika ia berniat untuk puasa. Tidak ada. Maka sekedar dia mengatakan saya berpuasa itu cukup. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya niat itu di dalam hati, bukan diucapi. Bukan diucapi. Walaupun sebagian para ulama mengatakan boleh dia berniat, tapi dengan syarat. Niat itu hanya sekedar untuk menguatkan hatinya, bukan dianggap bahwasanya itu adalah sunnah Nabi. Enggak ada. Sesekali boleh seperti itu. Dan itu disebutkan oleh sebagian para ulama. Beliau mengatakan hanya untuk memperkuat niatannya yang ada dalam hatinya. Tapi sejatinya enggak ada syariat untuk melafatkan niat dan enggak ada lafaz khusus kaum muslimin. Ya sudah, kita mau puasa, Anda pengen puasa, Kemis besok selesai. Enggak perlu dibacakan yaitu bacaan-bacaan khusus dan yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan kaum muslimat. Semoga belajar kita di sore hari yang ini atau sore hari ini diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian diberikan keberkahan bagi kehidupan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian diberikan kesempatan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.